Ronde ketujuh. Jika anak yang dikasihi Allah itu, jika anak yang dibaptis itu adalah kita. Jadi siapakah Bapa bagi si terbaptis? Siapakah Bapa bagi anak yang dibaptis dan yang dikasihi itu? Saya ambil dari ayat 17. Ini dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi, siapakah Bapa bagi anak yang dikasihi itu? Siapakah Bapa bagi anak yang dipilih? Bapak, Ibu, dan Saudara, jawabnya adalah Yesus. Yesus itulah yang menjadi Bapa bagi si terbaptis. Dari mana kita bisa tahu? Dari isi nubuat ini. Ini kan nubuat yang digenapi. Lihatlah hambaku yang kupilih, ku kasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan taruh rohku kepadanya. Yesaya 42 ayat 1. Ini kan yang digenapi. Pesan di dalam ayat ini adalah pribadi yang memilih, pribadi yang mengasihi, atau pribadi yang akan menaruh rohnya. Itulah yang menjadi Bapa bagi yang dipilih, bagi yang dikasihi. Nah, kita perhatikan kata hambaku. Ya. Jadi ayat ini bercerita status semua manusia adalah hamba. Tapi dari antara hamba ada yang dipilih untuk menjadi anaknya. Untuk hal ini tentu Kristen mengerti. Apapun denominasinya pasti mengerti hamba menjadi anak. Ada hamba yang dipilih jadi anak. Jadi pertanyaannya di sini adalah siapakah si pemilik suara ini? Ini kan pemilik suara nih. Si pemilik suara inilah yang berkata, ku pilih, ku kasihi, dan ku taruh roh kepada siapa? Ya, kepada hamba yang dipilih itu. Kepada hamba yang dikasihi. Dan yang kepadanya nanti si pemilih akan memberikan roh kepadanya. Jadi siapakah pemilik suara yang memilih hambanya dari anak itu? Dalam menentukan ini tentu sulit. Itulah kita berselisihnya kan. Jadi marilah kita cari bukti dari dalam Alkitab itu sendiri. Harus sola scriptura ya. Tuh. Jangan keluar dari taman. Harus dari dalam. Jangan makan buah dari luar. Kita harus makan buah dari pohon kehidupan. Saya kembali mengingatkan bahwa di kitab Kejadian Allah memberitahu kita di situ ada dua pohon, satu pohon pengetahuan, satu pohon kehidupan. Kita dilarang makan dari pohon pengetahuan, tapi harus dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah firman Allah. Jadi, untuk melandasi ini, saya mau bawa kepada Anda sebuah skriptura dulu, supaya kita sama-sama tidak menang-menangan. Di sini saya bawa sebuah skriptura yang saya ambil dari surat 1 Korintus 4 ayat 6. Ini ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan kepada Apolos. Karena kamu atau demi kamu. Supaya apa? Supaya jangan pandang siapapun yang lebih tinggi. Supaya jangan pandang siapapun lebih tinggi dari yang ada tertulis dari skriptura. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. 1 Korintus 4 ayat 6 ditulis oleh Rasul kita Paulus. Jadi pertanyaan penting di sini dengan dasar ini kita harus sola scriptura. Siapakah
si pemilik suara itu. Siapakah si pemilik suara yang berkata, "Kukasihi dia, kupilih dia, dan aku akan taruh rohku kepadanya"? Saya di sini sengaja memilih kalimat siapakah si pemilik suara. Kenapa? Karena si pemilik suara itulah yang memilih. Dia yang mengangkat, dia yang memberi roh kepada yang dipilih. Jadi jika terbukti secara skriptura, si pemilik suara itu ialah Yesus, maka Yesus itu sebagai Allah dan sebagai Bapa. Dan selalu harus minimal 2 saksi. Oke. Berdasar suara yang terdengar di langit Sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan, atau kepadanya jiwaku berkenan. Kita sudah observasi suara ini. Suara itu adalah milik Yesus. Dasarnya, ya ini dasarnya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi. Jadi segala yang terjadi dijadikan oleh Dia. Ini Yohanes 1 ayat 3. Ya tentunya Anda kan tidak mungkin mengingkari ini kan, bahwa Yesus itulah yang mencipta. Segala sesuatu yang ada dijadikan oleh Dia dan untuk Dia, demi Yesus itu. Sampai di situ sudah terbukti suaranya, itu pemilik suara itu adalah Yesus. Jika Anda masih perlu diyakinkan bahwa ini bukan cocok logi, maka saya bawa bukti kesekian. Saya sebut kesekian karena sudah banyak. Ya, ini kan saksi juga. Yesus sudah menjadi saksi di sini. Suara itu terdengar bukan demi aku, tapi demi kamu loh. Saya bawa kepada Anda saksinya kali ini si Yohanes lagi, tapi dengan ucapan Yesus. Dia bilang, "Bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu." Supaya apa? Ya supaya kamu nanti pergi menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Dengan 2 ayat ini dan 3 yang tadi, maka pemilik suara yang menyatakan akan memilih seorang hambanya menjadi anaknya adalah Yesus. Yesus itu adalah si pemilik suara. Dan jika Anda masih perlu diyakinkan, ini saya bawa lagi buktinya kepada Anda. Ini, Wahyu 21 ayat 6-8, ayat 7. Ini saya pilih yang Rasul Yohanes ya, supaya Anda bisa mengerti bahwa Yohanes itu tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua dari seseorang atau dari satu pribadi yang bernama Bapa, dan bukan produk dari si Bapa. Yesus itu bukan produk. Ini buktinya lagi. Di sini Yohanes bersama Yesus menjadi saksi. Ya, ini kata Yesus. Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Wahyu 21 ayat 6-8. Oke, sekarang kita deskripsi dulu ayat ini. Di sini dikatakan oleh Yesus, barang siapa menang. Menang apa? Menang ini Anda boleh baca penjelasannya Paulus di 1 Korintus 9 ayat 25. Di situ dia menjelaskan definisi menang. Jadi menang di sini tentunya adalah untuk pengertian ya. Kan kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan. Pikiran ini adalah pergumulan. Tentang siapa, apa, dan sebagainya itu kan terjadi di pikiran. Yang menolak itu pikiran Anda. Jadi kalau akhirnya pikiran Anda menang, Anda menyadarinya, maka akhirnya sebenarnya Anda sadar Yesus itulah Allah. Yang kedua, memperoleh apa? Karena Yesus kan bilang, dia akan memperoleh semua. Memperoleh apa?
Anda boleh baca 2 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Dan saya ajukan pertanyaan, kenapa harus menang dulu? Barulah Yesus mau menjadi Bapa? Kan Yesus bilang di sini, kalau kamu sudah menang, baru aku menjadi Bapamu. Anda boleh baca 1 Korintus 9 ayat 25 itu lagi sama Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ya, clean and clear. Sadarilah bahwa itulah yang harus menjadi Bapa Anda. Kalau Anda lebih percaya kepada rasul-rasul Nikea, silakan. Tetapi rasul-rasul Yesus Kristus, baik Paulus maupun Yesus sendiri, maupun Yohanes, menuliskan ini buat kita. Mereka mengajak kita untuk akhirnya mengerti bahwa Yesus itulah Bapa. Baiklah saudara, itu akhir dari presentasi di ronde 7. Itulah arti bisikan Yesus. Bukan demi aku, tapi demi kamu. Itulah juga arti sandi, biarlah itu terjadi, karena dengan cara demikianlah kita menggenapi seluruh kebenaran. Itu ayat 15-nya. Jadi dengan terjadinya baptis di Sungai Yordan, sekarang kita tahu bahwa Yesus itulah Sang Allah. Selain berperan sebagai Mesias, di situ juga Yesus sedang berperan sebagai guru. Dia mengajari sesama manusia. Mengajari apa? Ya tentunya mengajari tentang Allah. Dan mengajari cara berkenan kepada Allah. Sekarang kita sudah tahu cara berkenan kepada Allah, yaitu bersedia menerima Yesus. Dibaptis di dalam nama Yesus. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa cara berkenan kepada Allah adalah harus dibaptis. Masalahnya adalah dibaptis dalam nama siapa? Apakah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? No, saudara, tidak. Dari mana kita tahu? Dari sini. Nih. Bertobatlah kamu. Hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya apa? Untuk pengampunan dosa. Supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Anda boleh baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Ini ucapannya Petrus. Kadang-kadang saya tuh lucu sama guru-guru Tritunggal. Mereka bilang Polikarpus itu muridnya Petrus. Dan selalu memakai nama Petrus untuk membenar-benarkan semua percakapannya. Tapi faktanya di sini Petrus membaptis orang dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini, Anda kurang saksi? Anda buka KPR 19 ayat 4 sampai 6. Di sini Paulus yang ngomong. Sama, omongannya sama. Harus dalam nama Yesus Kristus barulah seseorang menerima Roh Kudus. Nanti kita akan memahami Roh Kudus itu apa dong gitu loh. Tapi syarat pertama untuk menerima Roh Kudus adalah dibaptis dalam nama Yesus. Sampai di sini saudara, sudah jelas bahwa peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan bukanlah bimbingan Allah Tritunggal, tapi sebaliknya bimbingan Yesus Allah yang tunggal. Ini adalah tentang mengenal Yesus sebagai Bapa. Dan untuk seterusnya, kita akan observasi lagi satu lagi sandi. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati berkepak-kepak. Ronde 8.